Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sesuai video yang pertama, untuk video yang kedua, kali ini saya akan membahas tentang kaidah Piran Hamas. Kaidah yang pertama itu tentang bagaimana cara kita memilih produk yang cepat menghasilkan. Oke, sebelum kita lanjut, kita bikin catatan terlebih dahulu. Kenapa kita bikin catatan? Karena cara belajar orang Indonesia itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, bertatap muka. Yang kedua, diulang-ulang. Dan yang ketiga, harus diberi PR. Lah, membuat catatan ini adalah bagian untuk mengulang. Ibu, Bapak bisa membuat catatan atau bisa mengulang dengan memutar video ini kembali. Oke. Kita kasih catatan, namanya kaidah Piran Hamas. Kaidah yang pertama yaitu memilih produk yang cepat menghasilkan. Oke, kita buat subpoin 1.1, artinya poin dari memilih produk yang cepat menghasilkan. Oke, yang pertama, syaratnya produk unik. Produk unik. Yang kedua, kompetitor sedikit. Yang ketiga, cukup ada pasar. Lanjut yang keempat. Ini bonus yang keempat, ketemu pabriknya. Oke, saya bahas satu-satu. Produk unik itu maksudnya bagaimana? Produk unik itu ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama, memang karena produknya itu unik, benar-benar unik. Contoh produk unik, tidak semua orang bisa mengerjakan gazebo. Ketika ada orang yang butuh gazebo, yang tidak tahu apa-apa tentang gazebo, pasti larinya ke Google. Adapun yang tanya ke tukang mebel, itu tidak semua tukang mebel atau furnitur itu bisa mengerjakan. Oleh sebab itu saya katakan sebagai produk yang unik. Terus tambah lagi yang kedua, produk unik. Produk unik berdasarkan cara jualnya. Kalau ibu bapak tahu tentang dedek itu salah satu limbah dari penggilingan padi yang manfaatnya itu untuk pakan ternak. Kalau mindset bapak ibu itu jualan online pasti hijab, baju, gamis, tas, sepatu, dan lain-lain. Bagaimana dengan dedak padi? Nah, dedak padi ini unik karena cara jualannya. Kalau di masyarakat pedesaan, dedak padi itu adalah hal yang biasa. Yang kedua, unik karena waktu pengerjaannya. Contoh, jualan kaos sablon itu kan produk yang biasa. Tapi bagaimana jika 2000 piece kaos sablon dikerjakan dalam waktu 2 hari? Nah, itu termasuk produk yang unik. Nah, selanjutnya poin yang kedua, kompetitor sedikit. Lah, kompetitor sedikit ini bagaimana? Maksud dari kompetitor sedikit itu artinya belum banyak murid dari Piran Hamas yang mengerjakan produk tersebut. Sebagai contoh, ini saya tunjukkan ya. Masuk ke Google.
.co.id. Maksud dari kompetitor sedikit. Sebentar, masih loading. Masih loading. Oke, saya pakai contoh produk unik, misalnya tangga bambu. Oke, muncul tangga bambu. Sorry kok produk unik. Apa tadi? Cukup ada pasar. Oke. Cukup ada pasar. Nah, kita sekalian bahas cukup ada pasar ya. Jadi yang pertama tadi produk unik, komputer sedikit, cukup ada pasar. Oke, komputer sedikit itu bagaimana? Oke, kalau kita cari misalkan tangga bambu, ini belum banyak sanat Piran Hamas yang mengerjakan, bahkan tidak ada. Ataupun lah ini salah satu, bukan nomor telepon. Ataupun kalau misalkan ada kaidah Piran Hamas, itu masih belum banyak postingan yang menggunakan kaidah. Nanti kita bahas bagaimana postingan kaidah Piran Hamas di video berikutnya. Oke, silakan ada. Oke, tangga bambu. Nah, belum banyak sanat Piran Hamas yang menggunakan kaidah. Sanat Piran Hamas itu bagaimana sih? Oke, saya jelaskan. Saya kasih contoh sanat Piran Hamas. Misalkan jual gazebo kayu jati Kabupaten Cirebon. Enter. Nah, sanat Piran Hamas itu minimal ada nomor telepon sama kata kunci. Ini namanya sanat Piran Hamas. Oke, ada nomor telepon sama kata kunci, nomor telepon sama kata kunci, nomor telepon sama kata kunci, dan seterusnya. Ini namanya sanat Piran Hamas. Ini dari akademia, website, WordPress, Jualo, dan lain-lain. Ini namanya sanat Piran Hamas. Terus cukup ada pasar itu bagaimana? Cukup ada pasar. Oke, kita kembali ke catatan kita. Pertama produk unik, komputer sedikit. Yang ketiga cukup ada pasar. Maksudnya bagaimana? Cukup ada pasar artinya ada orang yang membutuhkan. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya muncul di saran pencarian Google. Loh, kok bisa? Ya bisa. Muncul di saran pencarian Google, artinya itu saking banyaknya orang mencari sehingga terhimpun oleh Google menjadi saran. Maksudnya begini. Misalkan saya ketik gazebo. Oke, jual gazebo. Saya ketik jual gazebo, di bawahnya ini sudah muncul gazebo bekas, gazebo terdekat, gazebo Malang, Surabaya, Jember, Madiun, Bambu, dan seterusnya. Ini yang dinilai saran, ini yang ada panahnya ini ya. Ini panah, ini saran. Kalau ini kan ada tanda silangnya, ini adalah hasil pencarian sebelumnya. Lah, maksudnya cukup ada pasar ini. Ada yang mencari. Ini ada pasar di Malang, Sidoarjo, Surabaya, Jember, Madiun, dan seterusnya. Ini spek.
Oke. Yang selanjutnya ini bonus. Ketemu pabriknya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan harga yang murah. Itu ketemu pabriknya. Lah kalau nggak ketemu bagaimana? Bapak Ibu nggak usah khawatir. Terutama bagi yang baru mulai di jualan online atau di bisnis online. Itu ibu bapak bisa menggunakan tangan kedua nggak masalah. Nggak apa-apa. Karena kalau untuk pemula itu butuh yang namanya informasi yang cepat. Ibu butuh belajar tentang produknya. Ibu butuh belajar tentang bagaimana cara pengirimannya dan bagaimana cara pembayarannya. Untuk tangan kedua, kenapa kok tangan kedua? Oke, saya kasihkan contoh untuk langsung di pabrik. Ya, di pabrik. Jika ibu, bapak langsung ke pabrik, untuk pertanyaan pertama itu masih dijawab. Tanya kedua masih dijawab. Ketiga masih dijawab. Keempat itu sudah mulai males. Logikanya pabrik begini. Wong order aja enggak tanya terus. Kalau enggak order enggak usah tanya. Mayoritas mindsetnya pabrik atau pengrajin itu begitu. Tapi kalau tangan kedua, ibu tanya apapun, kapanpun, kebanyakan mereka selalu menjawab. Mereka selalu memberikan penjelasan. Terus kalau ada pertanyaan, caranya mencari pabriknya itu gimana? Oke, kita jualan online, cari pabriknya juga online. Namun tetap butuh validasi offline. Kita datangi tempatnya, kita ajak bicara, kita ajak buat kesepakatan. Oke, yang pertama, Bapak Ibu produknya apa dulu? Nah, kalau misalkan saya ambil tadi contoh tadi, langsung praktek saja ya. Tangga bambu. Misalkan ibu ambil contoh produk tangga bambu. Lah cara mencari pabriknya juga lewat Google. Bapak Ibu, oke, Bapak Ibu tambahkan di depannya itu pengrajin. Oke, pengrajin tangga bambu. Pengrajin bambu. Oke, silakan enter. Kalau di depan ini itu kebanyakan tangan kedua. Langsung Bapak Ibu mulai dari pencarian paling belakang, geser paling bawah. Paling bawah, penelusuran selanjutnya. Hasil penelusuran selanjutnya. Selanjutnya lagi masih ada. Selanjutnya lagi. Sampai paling belakang ya, Bapak Ibu ya. Sampai paling belakang. Ini misalkan ini sudah sampai belakang. Ibu tinggal ini cari yang ada hubungannya dengan pengrajin tangga bambu. Oke, ini penelitian. Oke, geser lagi. Misalkan ini kita sedang mencari pengrajin. Kalau misal produknya itu pabrik ya tinggal ganti kata kuncinya menjadi pabrik. Oke, ini penelitian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menemukan email dari penelitian, Bapak Ibu juga bisa tanya kepada peneliti. Dulu menelitinya di mana? Silakan minta informasi tentang kontak dan nomor teleponnya. Itu dari
hasil penelitian. Oke. Pengrajin kita cari kata kunci. Ini apa ini? Kita cek dulu, kita buka. Oke. Seorang kepala rumah tangga bernama Samsudin Sinjai Timur. Oh, kalau misalkan Bapak Ibu mau spesifik di kotanya masing-masing, Bapak Ibu bisa tambahkan di belakangnya, misalkan Sidoarjo, silakan tambahkan kota masing-masing. Ini contoh saja. Sidoarjo. Ini ada penelusuran Google Map Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa mencari di Google Map ini. Oke. Paling belakang. Oke, ini sudah penelitian. Oke, geser. Kelebihan kan ini ya, jual tangga bambu Sidoarjo, Surabaya. Ini blogspot. Oke, disilang saja. Oh, ini postingannya Batak Merah, bukan ini. Kembali, oke, kita cari jual tangga bambu. Misalkan ini kita buka lagi. Apakah benar postingannya? Oke. Bapak Ibu silakan carilah. Ini ada nomor teleponnya. Bapak Ibu silakan hubungi. Analoginya ketika Bapak Ibu menilai itu benar-benar pengrajin, itu kalau ditanya tidak kakean atau bahasa Jawanya kakean, kalau bahasa Indonesia tidak kebanyakan alasan. Misalkan, Pak mohon maaf nggak bisa ketemu, Pak misalkan ketemu di sini bagaimana, Pak bikin janji ya kalau ketemu. Nah itu pasti itu bukan pengrajin. Tapi kalau apa adanya, ya Pak silakan datang di tempat kami. Nah itu ngomongnya apa adanya, itu biasanya betul-betul pengrajin. Selain dari Google pencarian Google, Bapak Ibu juga bisa melalui Maps. Ini untuk mencari pabriknya. Ini silakan Bapak Ibu tangga bambu misalkan ya, pengrajin tangga bambu. Ini akan muncul banyak sekali saran lokasi. Nah, Bapak Ibu bisa kumpulkan nomor teleponnya, lalu dihubungi satu-satu. Apakah bisa ketemu? Kalau jawabannya enak, maksudnya enak itu nggak buruwet, nggak bulet, nggak ribet. Misalnya ketika Bapak Ibu ajak ketemuan itu mudah, itu indikasi betul-betul mereka betul-betul pengrajin aslinya, bukan makelar atau tangan kedua. Oke, baik Bapak Ibu, untuk kaidah Piranhamas terkait memilih produk yang cepat menghasilkan ada 4 poin tadi. Saya simpulkan: produk unik, kompetitor sedikit, cukup ada pasar, ketemu pabriknya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan bahas kaidah Piranhamas terkait bagaimana kita menentukan kata kunci pokok. Jadi kita sudah ketemu produknya, nanti kita tentukan kata kunci pokok. Kata kunci pokok itu apa? Saya bahas nanti di video berikutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.